Assalamualaikum teman-teman yang sedang menonton video ini. Di sini saya mau berbagi nih tentang sejarah kelahiran kota aku, karakteristik masyarakat yang ada di kota Yogyakarta, serta struktur sosial dan potensi yang ada di kota Yogyakarta. Mari kita simak. Nah, yang pertama kita bahas mengenai berdirinya kota Yogyakarta. Berdirinya kota Yogyakarta ini berawal dari adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755 yang ditandatangani oleh Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicolas dengan atas nama Gubernur Jenderal Jacob. Setelah selesai perjanjian pembagian daerah, Pangeran Mangkubumi bergelar Sultan Hamengkubuwono ke-1 segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribu kota di Ngayogyakarta atau Yogyakarta. Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan ini ialah hutan yang disebut Beringin, di mana telah ada sebuah desa kecil bernama Pacetokan. Di sana terdapat suatu pasanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Pakubuwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodhya. Setelah penetapan tersebut, di atas diumumkan, Sultan Hamengkubuwono segera memerintahkan kepada rakyat untuk membabat hutan tadi untuk didirikan keraton. Sebelum keraton itu jadi, Sultan Hamengkubuwono II berkenan menempati pasanggrahan Ambar Ketawang, daerah Gamping yang tengah dikerjakan juga. Menempatinya pasanggrahan tersebut resmi pada tanggal 9 Oktober tahun 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan keraton yang sedang dikerjakan. Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 di hutan Beringin, suatu kawasan di antara Sungai Winongo dan Sungai Code, di mana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Sultan Paduka Paku Alam ke-8 menerima piagam pengangkatan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya pada tanggal 5 September tahun 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan daerah istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualaman ke-8 bersama-sama dengan Badan Pekerja Komite Nasional. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai karakteristik masyarakat yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta merupakan kawasan yang terbagi atas rural dan urban, serta memiliki karakter penduduk dengan rasa kekeluargaan antar satu sama lain yang masih sangat kuat, atau dalam bahasa Jawa yaitu guyub rukun. Gaya hidup masyarakat Yogyakarta sama seperti kebanyakan orang Jawa, yaitu cenderung sederhana dibanding orang-orang yang tinggal di kawasan perkotaan. Gotong royong dan rasa toleransi masih sangat kuat terpelihara di antara mereka, baik antar hubungan kekeluargaan atau bersaudara maupun tidak. Pembawaan sifat orang Jawa cenderung lebih ramah, lebih sopan santun terhadap orang yang lebih tua dari mereka yang lebih muda. Begitu juga selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur sosial yang ada di masyarakat Yogyakarta. Kalau di masyarakat Yogyakarta, pemimpin struktur paling atas adalah raja. Lapisan pertama itu adalah raja yang bertugas sebagai kepala pemerintahan yang berkuasa di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang lapis kedua merupakan kerabat
keraton atau sentana keraton. Kerabat keraton merupakan keturunan dari raja yang mempunyai keistimewaan dalam bidang-bidang tertentu. Lapisan ketiga adalah pekerja administrasi kesultanan maupun pemerintahan. Yang lapisan keempat merupakan golongan wong cilik. Golongan wong cilik kalau di daerah Yogyakarta merupakan rakyat biasa yang patuh dan hormat kepada rajanya, begitu. Nah, ini part terakhir nih. Kita akan membahas mengenai potensi Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki bermacam-macam predikat, mulai dari kota budaya, kota wisata, dan kota pelajar. Banyaknya predikat yang diberikan kepada Kota Yogyakarta ini sesuai dengan potensi yang dimiliki. Adanya bermacam-macam potensi tersebut menyebabkan daya tarik bagi masyarakat dari luar kota untuk datang berkunjung ke Yogyakarta. Yang pertama adalah sebagai kota wisata. Kota Yogyakarta kaya akan objek-objek wisata, baik wisata alam, buatan, maupun peninggalan budaya masa lampau yang dijadikan konservasi penelitian dan objek wisata. Yang kedua ada sebagai kota budaya. Sebagai kota budaya, Yogyakarta memiliki tempat-tempat peninggalan sejarah tersebar di seluruh bagian kota, antara lain dari Keraton Kota Gede yang merupakan tempat peninggalan sejarah Kerajaan Mataram. Di samping itu juga, kota Yogyakarta memiliki objek-objek wisata yang berakar dari kehidupan masyarakatnya seperti pasar burung, tempat kerajinan batik, Kota Gede, tempat kerajinan perak, serta art galeri yang banyak tersebar di seluruh bagian kota. Yang ketiga, sebagai kota pelajar, banyaknya sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, baik swasta maupun negeri, menjadikan citra Yogyakarta sebagai kota pelajar atau pendidikan di Indonesia umumnya, dan Jawa Tengah khususnya. Dengan predikat sebagai kota pelajar menyebabkan daya tarik bagi pelajar dari luar kota untuk melanjutkan sekolah atau menuntut ilmu di kota Yogyakarta. Hal ini menyebabkan banyak. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui mengenai sejarah, karakteristik, hingga struktur sosial serta potensi yang ada di Yogyakarta? Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.